Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami yang paling terkeren, terupdate dan terhits celoteh bisnis. Oke, guys, hari ini gua lagi di BSD ya. Gua kunjungin seorang pebisnis. Bisnis apa? Lu bisa lihat tuh bisnis apa ya. Oke, kita langsung kepoin aja ke dalam yuk. Kita temuin pebisnisnya langsung. Oke, guys. Nah, jadi ini adalah bisnisnya, tempat bisnisnya. Kita akan lihat, kita akan ketemu siapa ini pemiliknya. Ya langsung aja kita kepoin langsung ke dalam ya. Pagi Bu Vidi. Oke guys, ini adalah owner dari Tatiana Vidi Saving Class ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja langsung. Thank you Bu udah dikasih waktu di sini ya. Kita ngobrol nanti, kita akan kupas ilmu dagingnya dari Saving Class dari Ibu Tatiana di Tatiana Vidi. Oke, guys, thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel kami YouTube Celoteh Bisnis. Guys, hari ini sebelum kita mulai, seperti biasa, lu like, subscribe lagi. Jangan lupa klik loncengnya sebelah kanan, karena ketika lu klik loncengnya, maka lu akan mendapatkan informasi yang terupdate terhits tentang para pebisnis di channel kami. Oke, hari ini seperti biasa, kami mengunjungi lagi seorang pebisnis ya. Pebisnis apa? Teman-teman pasti lihat ya, di depan kita nih, oh udah ada mesin-mesin ya. Lu pasti nebak dan kepo, mesin apa nih ya? Oke, sekarang langsung aja kita langsung ketemu dengan Ibu Vidi. Apa kabar Bu Vidi? Baik Mas Dito. Guys, ini adalah Bu Vidi. Beliau ada pebisnis apa ya? Kita tanya ya. Bu Vidi gimana, sehat ya Bu Vidi ya? Sehat Mas. Nah, selama pandemi semua sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dulu nomor satu ya Bu ya. Iya. Bu, thank you Bu. Udah kami dari tim Celoteh Bisnis bisa diberikan waktu nih untuk interview sama Ibu Vidi ya. Iya. Untuk belajar. Oke guys, hari ini kita akan korek-korek ya ilmunya dagingnya dari Bu Vidi. Bisnisnya apa? Langsung saja Bu Vidi, tadi kan kita sudah ini ya, sudah baru mulai. Thank you udah ada waktu, kita dikasih waktu sama Ibu ya di Celoteh Bisnis. Bu Vidi, background Ibu tuh sebetulnya sebelum kita ngomongin bisnisnya ya Bu ya, background Ibu tuh apa sih Bu? Background saya ya seperti biasa ya, lulus SMA, Oke. pastinya kuliah kan. Oke. Setelah kuliah saya kerja di bank. Oke. Oh Ibu banker berarti ya? Ibunya banker. Banknya lama, paling cuma 5 tahun. Oke. Saya kerja di HSBC, Oke. terus udah gitu karena terlalu seneng jahit, jadi malah ingin mendalami yang jahitnya. Oh, Jadi malah saya oke. keluar dari bank, malah saya tekunin dunia jahit-menjahit ini. Oh berarti Ibu memang dari sebelum di bank juga udah suka jahit ya berarti? Saya mulai jahitnya mulai dari kelas 3 SD, udah seneng banget jahit. 3 SD, guys. 3 SD loh guys. Bayangin ya 3 SD udah bisa jahit. Bener Bu 3 SD Bu? Bener, saya bikin baju Natal buat kakak adik saya bikin sendiri waktu itu. Nah sekarang kita tanya ya guys ya, Bu 3 SD Ibu udah bisa jahit. Nah Ibu diajarin sama siapa Bu, pertanyaan saya? Nah waktu itu kan mama saya punya mesin jahit yang biasa lah. Oh yang Tapi yang kalau model lama itu Bu ya? kadang-kadang mama saya jahit, begitu dia nggak ada, langsung saya jahit. Coba-coba. Oh. Perca-perca saya jahitin semua. Oh, oke. Yang pertama sih bikin dari baju boneka, namanya Oke. juga anak perempuan. Oh, pertama pasti punya. baju boneka waktu Iya, dulu Ibu ya, baju oke. boneka, kadang-kadang saya bikin bantal, bantalan kursi, bikin apa segala macam lah pokoknya. Tas-tas kecil yang dulu kan zaman saya kecil kan belum ada YouTube. Oh, Jadi kan belajar udah sendiri. nggak ada Bu, udah belajar belum sendiri. ada. Berarti Ibu belajar otodidak nih ya? Otodidak. Dilipat sini, kadang-kadang salah ya dede lagi gitu, nggak Oke, apa-apa. tapi ibunya Ibu ngajari juga? Mama saya akhirnya bukan ngeliat saya seneng, diajarin. Oh, oke. Caranya gini. Jadi memang mama saya yang ngajarin dari awal. Dan itu dari 3 SD Bu ya? Iya. Guys, nah jadi bisnisnya Bu Vidi pasti ada hubungannya dengan 3 SD sebagai tadi bisa menjahit ya? Pasti ada itu. Karena kita lihat ada mesin jahit ya ternyata. Oke, sekarang gini. Bu Vidi kan berarti dari kelas 3 dari 3 SD ya? Iya. 3 SD. Nah, pertanyaan saya gini. 3 SD terus kemudian SMP? SMP waktu itu kan SMP itu seperti biasa kan ada keterampilan ya. Oke, ada benar keterampilan. Banyak kan keterampilan, ada teman-teman saya pada ngambil kayak kotak buku, Betul. sama ngetik. Betul. Nah saya ngambil menjahit. Lanjutin lagi ngejahit. Emang seneng, jadi Oke. waktu itu saya ikut aja jahit jadi selalu dapat nilai paling bagus saya. Wah, oke berarti lah. Kita berikan tepuk tangan, keren loh. Itu jahit apa waktu SMP Bu? Kalau SMP mah udah mulai jahit baju, mulai jahit rok, mulai jahit apa. Dan itu Ibu mulai ngejual atau buat sendiri atau gimana? Nah, waktu SMA itu saya baru mulai berani jualan. Waktu SMP belum? Belum, waktu SMA, oke. karena udah mulai agak lebih dewasa ya. Mhm. Saya udah mulai, mama saya udah beli khusus mesin jahit buat saya sendiri. Khusus mesin jahit buat Ibu sendiri. Jadi saya udah mulai bisa belajar
bikin yang kayak blues, bikin rock. Blues rock SMA udah bisa? SMA udah jualan. Oke guys, keren ya guys. Dari 3 SD, SMP sampai SMA udah bisa menjual. Wah, berarti nih Bu Vidi ini sebetulnya pebisnisnya dari kecil kayaknya. Karena hobi. Bisnis hobi. yang dari hobi biasanya orang lebih seneng ya. Oke. Jadi Puas walaupun ya. segala tantangan Pokoknya hadapi terus, karena udah hobi Bu ya. ya hobi ya. Nah guys, jadi buat teman-teman yang di rumah, lu punya hobi, lu bisa jadi bisnis. Tapi ingat ya, hobi rebahan nggak bisa bisnis ya. Lu harus bangun ya. Oke, Bu Vidi, gini. Jadi ibu dari SMA berarti sudah mulai menjual, udah ada jiwa entrepreneur dari hobi Bu ya. Iya. Oke. Nah terus kemudian pertanyaan saya gini, ini sebetulnya bisnisnya apa dan namanya apa Bu? Kalau boleh tahu. Bisnisnya ini saya buka Tatiana Vidi Sewing Class. Tatiana Vidi. Nama saya. Oh, yang di belakang ini ya, Bu? Ya. Oke, guys, tuh namanya Tatiana Vidi Sewing Class. Oh. Jadi ini kelas apa Bu sebetulnya? Ini adalah kelas kursus menjahit. Kelas kursus menjahit. Nah, Kayak menarik Bu. iya, kan nggak begitu banyak juga orang yang belajar jahit, ngajar jahit maksud saya. Betul. Saya buka kursus jahit ini karena dulu saya waktu belajar, awalnya tuh kenapa saya pengen buka kursus jahit ini waktu saya belajar, caranya kok agak ribet banget ya. Waktu Ibu belajar berapa kali ribet? Oke. Pakai pola kecil-kecil dan lama lagi. Saya tuh orangnya nggak sabaran. Kadang-kadang jadi saya pengen bikin ini. Kalau sekarang kan gampang, yang YouTube banyak ngajarin. Kalau dulu kan nggak ada. Nggak ada dulu, betul. Setuju. Jadi saya belajar sendiri. Akhirnya saya bisa. Nah, pada waktu saya mulai udah agak gedean gitu, teman saya suka minta ajarin. Ajarin dong, tapi jangan yang begitu. Mereka suka bilang langsung aja deh. Oh, langsung aja praktek gitu ya? Mau pola lo yang ini. Pola yang aku buat yang jualan baju. Oke. Kan sebenarnya itu rahasia ya kalau orang nggak boleh, nggak boleh. Rahasia dapur ya? Rahasia dapur. Kalau chef apa koki itu andalan, resep leluhur kan nggak boleh dibuka. Benar, setuju. Kalau saya malah saya buka. Saya bilang ya udah caranya gini, tapi nggak pakai pola yang kecil-kecil, Fit, lama. Dia bilang yang cepat. Oh ya, mau 3 jam ya udah, aku ajarin. Nah, jadi saya metode menjahitnya itu cepat. Oh, menjadi Ibu memang udah menemukan satu metode menjahit yang cepat ya? Iya. Dibanding yang lain Ibu ya? Dibanding yang lain. Nah Bu, sekarang stop dulu. Saya mau tanya gini, ini Ibu kan nama brandnya berarti nama Ibu sendiri, Tatiana Vidi Sewing Class. Iya. Betul Bu ya? Nah pertanyaan saya, berarti Ibu udah jalanin itu berdiri ini tahun berapa Bu? Kalau kursus jahitnya itu semenjak saya ini buka bikin buku, terbitin buku. Oh, jadi Ibu sebelumnya bikin buku dulu atau Iya. sambil ya? Sambil begitu udah mulai banyak yang mulai pengen belajar. Oke. Saya kan harus nulis handoutnya ya, catatannya. Oke. Akhirnya saya Ibu bikin tulis ini. di buku. Jadi guys, Ibu ini Bu Tatiana Vidi juga seorang penulis berarti. Iya. Luar biasa. Ntar kita korek ya kalau nulisnya seperti apa. Nah, Bu, saya mau tanya, berarti Ibu juga buat buku juga. Jadi sambil menjahit, Ibu buat coret-coretan terus Ibu tuangkan di buku. Iya. Bu, pertanyaan saya gini Bu, sulit nggak sih Bu menjadi penulis buku seperti ini? Menjadi penulis buku terutama untuk menjahit yang pakai tutorial step by step tentunya ya perlu pengalaman. Oke. Kan Ibu sebenarnya belum ada tuh. Apa tuh? Gimana Ibu belajarnya? Kan Ibu hanya bisanya menjahit waktu itu. Oh, bikin bukunya. Karena saya tahu teman-teman saya tuh pengennya yang paling cepat aja gitu. Jadi saya bikin gimana caranya ya ngajar jahit tapi yang cepat. Nah, ternyata saya bisa juga Ibu bikin tuangkan dalam buku ini berarti. Oke, ini bukunya apa judulnya? Gaun cantik si gadis kecil. Nah, ini baju buat anak-anak. Oh guys, ini buat anak-anak guys ya, gaun. Dan ini semua orang kalau udah baca ini, pasti dia udah bisa menjahit gitu Bu ya? Banyak yang udah bisa, karena ini diterbitin sama Gramedia. Jadi Gramedia guys ya, ini udah, keren. Dan ini ada itu buat aneka blus blus favorit ya Bu ya? Iya. Wah, terus satu lagi ini gaun hitam. Wah, buat dewasa nih Bu ya? Semua buat wanita, wanita dewasa. Ya, jadi buat teman-teman cowok, lu nggak bisa ya? Ini hal buat cewek semua. Oke, pertanyaan saya gini, Bu Vidi? Bu Vidi kan jadi nulis juga buku, terus kemudian kursus jahit juga ngajarin. Bagi waktunya gimana tuh Bu? Bagi waktunya kalau sambil ngajar, kadang-kadang saya juga langsung bikin pola lagi. Saya nggak pernah berhenti Mas, kayak kalau berhenti jahit kayak sakit kepala gitu. Jadi Bu memang energik banget ya? Nggak bisa diam Ibu, nggak bisa sampai di rumah aja pun saya juga punya studio jahit buat saya sendiri. Di rumah ada studio juga? Iya, kalau malam, kalau iseng-iseng tiba-tiba ada ide, kan sekarang banyak Instagram, bikin ini, oh ya saya bikin polanya dulu lah gitu. Sampai sekarang, jadi sampai sekarang. Guys, lihat ya, seperti Bu Vidi bilang, jadi kalau dari hobi ya,
Nah, lu juga harus tadi siapin juga tempat ya di rumah. Kayak Bu Vidi juga punya studio sendiri loh, bukan hanya di sini Bu ya. Jadi kita lagi ada dapat ide dari Instagram, langsung coba buat gitu-gitu Bu ya. Oke, keren. Bu Vidi, sekarang gini, pertanyaan saya selanjutnya. Ibu kan tadi bilang ini dari hobi ya, bermula dari hobi bisnisnya. Nah, sekarang nama juga sudah saya sebut Tatiana Vidi Sewing Class. Nah, pertanyaan saya gini, Bu, Ibu melakukan apa sih, apa aja sih kursusnya? Boleh kasih tahu nggak sih? Apa aja yang dikursusin gitu? Yang dikursusin adalah cara membuat baju, cara bikin pola, ya, terutama buat pemula. Buat pemula, oke. Kan kalau pemula lebih enak datang, kalau kursus jahit itu lebih enak datang. Oh, berarti mereka datang ke sini ya? Oke. Datang ke sini. Tapi saya juga punya cabang juga, ada juga yang di Kalibata dan juga ada di Fatmawati. Nah, jadi mereka bisa datang, bisa pilih, bisa pilih. Nanti belajar jahit, diajarin. Pokoknya dalam waktu 3 jam satu baju. Itu pasti bisa Bu? Pasti bisa. Dijamin? Dijamin. Ada garansinya Bu? Garansinya banyak. Lihat di Instagram saya banyak itu. Oke, garansi apa? Instagramnya apa Bu Vidi? Tatiana.vidi. Tatiana.vidi. Guys, lu langsung lihat ya, kepoin aja nanti pas sudah tayang nih upload videonya, lu lihat Tatiana.vidi. Apa ngapain aja sih apa kursusnya, terus kemudian jaminannya apa? Nah, dikasih garansi loh sama Bu Vidi. 3 jam pasti bisa. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin lu kena PHK, mungkin masa pandemi ada krisis ya, lu bisa jadi salah satu alternatif loh, bener ya Bu ya? Iya. Nah tadi Ibu bilang kan ada cabang ya. Nah saya mau tanya, emang Ibu nih apa jadi franchise atau gimana Bu? Iya, jadi franchise untuk yang di Fatmawati. Nah ini kan tadi saya lihat ada mesinnya. Ini mesinnya ada, itu mereknya Brother atau gimana? Mesin jahit kekinian, ini paling baru nih. Mesin paling baru, Brother A16. Ibu jelasin dong sih, Brother itu kan setahu saya itu kan mainnya di printer gitu kan, di mesin-mesin itulah yang cetak-cetak. Nah kok sekarang ada Brother mesin jahit? Nah Ibu bisa ceritain nggak sih? Kok bisa gitu mesin jahit, apa mereknya Brother, terus kemudian Ibu kerja sama Brother? Nah sebenarnya kita biasanya kenal mesin jahit, Brother itu sebagai mesin tik zaman dulu, mesin tik yang pakai itu apa namanya, bola itu. Terus udah gitu printer sekarang, scanner juga. Nah, padahal sebenarnya Brother ini kan dari Jepang. Oh, awal bisnisnya memang sebenarnya mesin jahit. Oh, core bisnisnya memang mesin jahit. Nanti perkembangan ke depannya ternyata mereka bikin juga untuk kayak printer, scanner gitu. Jadi memang nomor 1 bisnis mereka itu memang Brother. Mesin jahit. Mesin jahit Dan di Jepang Brother itu termasuk nomor 1. Di Jepang mesin jahit berarti dulu ya ya. Aslinya dari Jepang, originalnya. Nah terus kemudian Ibu kenapa bisa dapat kerjasama, terus kemudian Ibu bisa franchise itu gimana caranya Ibu? Nah kalau saya awal pertama buka kursus jahit itu kan harus pakai mesin jahit portable. Kalau bisnis baju kan mesin jahitnya besar. Udah buat rumahan kita pakai mesin jahit portable. Nah setelah beberapa kali saya coba beberapa brand, saya tertarik banget sama yang Brother ini. Karena apa Bu? Ada karena ini gampang dipakainya, friendly user lah. Friendly user. Suaranya lebih halus. Nggak berisik Bu. Jadi kalau malam jahit tetangga nggak tahu kita lagi jahit nih. Tiba-tiba pagi-pagi udah baju baru. Keren, oke. Terus udah gitu, nah itu satu-satunya mesin jahit yang merek mesin jahit yang ada prinsipalnya di Indonesia. Yang ada prinsipalnya di Indonesia. Jadi jangan takut kalau beli Brother langsung tidur nyenyak karena garansi 3 tahun. Ibu-ibu baru beli langsung nanya garansinya apa gitu kan? Garansi 3 tahun. Iya. Guys, keren loh. Ini kita ilmu baru ya. Jadi buat teman-teman, artinya buat sebenarnya bisnis ini buat laki-laki juga bisa nggak sih? Banyak banget yang laki-laki, malah laki-laki banyak. Iya. Serius Bu? Jangan salah, iya. Oh guys, nah ini banyak lagi ya. Jadi buat teman-teman tepat banget ya. Tadi gue bilang ketika lo krisis, lo nggak punya pekerjaan, mungkin diberhentikan, lo punya modal, ya lo beli aja nih. Ini mesin ini. Nah belajar tapi sama Bu Tatiana Vidi. Nah kita tanya, Bu mesin ini berapa Bu harganya Bu? Ini mesin ini dibanderol dengan harga sekitar kisaran berapa? Di bawah 5 juta, di bawah 10 juta? Di bawah 5 juta. Nah pertanyaan saya begini Bu, Ibu kan berarti punya franchise juga. Nah terus kemudian franchise Ibu ada di mana tadi cabangnya Bu kalau boleh tahu? Ada di Fatmawati dan Kalibata. Ada di Fatmawati dan Kalibata. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin lokasinya dekat sana, kesana aja Bu ya? Kesana aja, sama aja. Nah tadi Ibu kan bilang Ibu di sini khususnya menjahit buat pemula. Nah memang buat pemula doang Bu? Ada yang tingkat atasnya atau apa gitu? Banyak pemula tuh dari kelas 3 SD sekarang udah banyak Mas. Maksudnya dari kelas 3 SD belajar? Anak kelas 3 SD sekarang udah mulai belajar loh. 3 SD? Kelas 3 SD. Wow. Murid saya paling muda tuh kelas 3 SD dan paling sepuh itu umur 67 tahun. 67 tahun, wow. Masih semangat. Artinya mudah menggunakan alat ini Bu ya? Mudah, ini komputer jadi tinggal pencet. Kalau misalnya teman-teman belum tahu ini komputer ini masih jadi tinggal pencet.
jalan sendiri, nggak usah pakai pedal, kita nggak usah injak pedal. Wah, oke, menarik ya guys, ini menarik sekali. Jadi harganya juga masih oke lah di kantong lah, di bawah 5 juta, tapi semuanya udah semua sistemnya udah ini Bu, udah banyak otomatis ya Bu. Computerized, keren. Nah Bu, sekarang gini Bu Vidi, berapa sih Ibu biaya untuk khususnya sih? Yang tadi Ibu bilang dari pemula tadi, yang 3 hari tadi loh. Kalau pemula untuk datang 3 kali datang, untuk buat 3 baju itu 1.200.000. 1.200.000 untuk 3 kali datang. Iya. Oke, itu berapa jam Bu untuk waktunya Bu? 1 kali datang itu sekitar 3 jam 4 jam tergantung. 1 kali 3 jam, ya. Lama ya Bu ya? Itu nggak berasa. Loh kok udah jadi sih? Begitu mereka biasa. Dan mereka nanti tiga pertemuan itu udah pasti bisa jahit baju udah jadi gitu Bu? Pastilah. Menjahit itu kan keterampilan. Jadi sesuatu yang keterampilan itu emang harus diulang-ulang, harus diulang lagi di rumah. Jadi misalnya di sini bikin kulot, nanti di rumah belajar lagi kulot. 2 kali aja juga udah lancar, itu cepet kok. Karena semua rahasianya udah dikasih tahu di sini. Oke, guys, nah ini kuncinya ya. Jadi buru-buruannya nanti langsung cek Instagramnya, kepoin ya, Tatiana.vidi, lu lihat langsung mau belajar dan nanti langsung datang ke sini belajar nih. Nih Bu, sekarang gini, para orang-orang yang kursus di sini, muridnya, itu harus membeli alat ini dong. Biasanya kalau yang udah punya, mereka bisa pakai yang udah di rumah. Bisa juga yang di rumahnya juga, bukan di luar ini misalkan. Bisa. Tapi kalau mau beli, saya sarankan yang ini karena lebih gampang pakainya. Berarti artinya Ibu di Tatiana.vidi ini juga menjual ini Bu ya? Iya. Oke guys, ya, jadi keren ya bisnisnya Bu Vidi. Jadi dia juga sekaligus skillnya diajarin, tapi juga alatnya disiapin lengkap jadinya Bu ya. Lengkap. Dan garansi tadi Bu ya. Garansi 3 tahun. Yang pertama garansi mesinnya 3 tahun. Nah garansi bisanya itu pokoknya seumur hidup berarti kan? Iya. Kalau udah bisa ya Bu ya. Kayak orang belajar membaca, begitu bisa belajar A B C D. Kalau udah bisa baca kan semua buku bisa dibaca. Nah ini juga gitu. Kalau udah bisa lancar jahit, teknik-tekniknya semua dapat. Baju model apa juga gampang. Guys. Ini waktunya buat teman-teman open mindset ya. Jadi artinya ini keren banget ya. Jadi buat cowok-cowok juga bisa ya Bu ya? Bisa, banyak juga ya. Jadi buat para bapak-bapak ya yang saat ini mau menambah income, nah ini bisa dikerjain freelance juga kan Bu ya? Freelance bisa dikerjain freelance juga sebagai sampingan gitu Bu ya? Malah sekarang semenjak pandemi ini banyak ya murid-murid saya yang jual masker. Jual masker betul. Maksudnya buat dari sini bisa gitu? Bisa, mulai dari sini. Jual masker kan sekarang kita butuh masker ya Mas ya. Betul. Masker itu pertama juga sering hilang. Iya benar. Kedua ya udah itu emang harus perlu banyak. Jadi kita kadang-kadang kita sumbang. Banyak murid saya udah semua kadang-kadang suka telepon saya bilang lagi bikin masker buat nyumbang sini gitu. Dari alat mesin ini juga bisa bisa benar-benar bermanfaat juga buat orang lain ya. Karena kan masker ini bahannya cuma sedikit banget Mas. Bikin baju ini sekarang juga gitu. Bikin baju maskernya kembaran. Sewarna gitu bisa ya. Matching. Cewek-cewek kan sekarang begitu Mas. Udah. Nah jadi ini keren banget Ibu. Jadi ya benar-benar bisa jadi ide ya buat teman-teman di luar sana ya. Jadi artinya selama masa pandemi juga bukan berarti teman-teman harus mengeluh ya, kemudian harus Bu ya, kecewa. Jangan berhenti berbagi pokoknya. Jangan berhenti berbagi, karena itu kuncinya Bu ya. Bagi ilmu, bagi masker, bagi segala macam ya. Semua kita bagi Bu ya. Iya. Oke Bu, sekarang tanya kayak gini. Tadi Ibu udah bilang karyawan berapa sih sekarang saat ini? Ibu punya karyawan berapa saat ini? Saya mau tanya. Karyawan Ibu berapa saat ini? Karyawan saya 5. Ada 5 ya? Iya, 5 orang. Ibu cabang ada 2, 3 sampai sini? Iya, ini pusatnya. Kalau tahu di mana Bu pusatnya nih? Jalan ini apa? Di BSD. BSD saya ada di Pasar Modern BSD. Pasar Modern BSD guys. Ya. Di Ruko A18. Ruko A18. Kalau di Fatmawati sama di Kalibata daerah mana tuh? Maksudnya di tempat apa? Di Jalan Fatmawati nomor 77. Itu di dekat stasiun Haji Nawi. Ya. Haji Nawi. Dekat banget. Begitu MRT Haji Nawi situ. Keren banget tempatku ya. Dan satu lagi Kalibata itu ada di Kalibata yang paling baru. Di Kalibata Tengah. Di mana? Di Kalibata Tengah nomor 55. Kalibata Tengah nomor 55. Jadi guys, nanti itu semua ada di Instagram ya Bu ya? Ada. Oke, jadi ntar kepoin aja Instagramnya ya. Ingat Tatiana.vidi. Oke. Bu, sekarang gini, sebelum pandemi, boleh nggak sih saya tanya omset, tapi nggak secara nominal? Ya, artinya kalau nominal juga boleh. Kira-kira sebelum pandemi, Ibu omset bagaimana Bu? Sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi omsetnya dapatnya dari kursus jahit juga. Terus saya juga ngajar keluar kota, saya sering ngajar keluar kota. Maksudnya keluar kota? Saya ngajar, ngajar misalnya di luar kota Bu? Ke Kupang, saya jauh ke Medan, ke Padang. Ini sebelum pandemi Bu ya? Sebelum pandemi. Jadi Bu keliling ya? Keliling. Wow.
keren, ngajar keren. dengan kementerian atau kerjasama dengan brother juga sering. Oke, nah terus kemudian omset berarti bagus dong, Bu? Omset bagus, terus juga gitu kita banyak jual mesin juga, banyak jual mesin. Oh sekalian ya Bu ya, mesin juga ya Bu. Oke, nah terus setelah pandemi apa yang terjadi? Nah setelah pandemi ternyata kan ibu-ibu tuh banyak ngajar anaknya di rumah. Iya betul, online Ibu berenang. Online. Jadi banyak juga yang sering nanya, cuman aduh nanti ya Bu ya kalau udah selesai pandemi dia bilang gitu. Oke. Jadi emang omset memang agak berkurang. Pasti berturun ya Bu ya. Tapi memangnya drastis nggak sih Bu? Enggak juga sih, karena kan menjahit itu kan keterampilan ya. Jadi kita menyiasatinya, saya bikin kayak tutorial online. Oh jadi Ibu ada di Belajar online gitu ya, kayak Iya. YouTube gitu Bu ya. Jadi orang bisa langsung lihat aja. Oh keren keren. Ibu lakukan itu? Iya. Oke. Jadi kayak ada kursus menjahit pemulanya itu juga online-nya juga ada. Oke. Nah, Ibu sekarang tanya, Ibu kan berarti udah keliling ke sana kemari nih, ya kan? Pertanyaan saya, Ibu selama ini marketingnya melalui Instagram aja atau ada yang lain, pakai media sosial lain? Marketingnya saya juga punya websitenya. Oh, ada websitenya juga, Bu? Ada. Apa websitenya, Bu? www.tatianavidi.com. www.tatianavidi.com. Oke. Terus saya juga punya YouTube channelnya Tatiana Vidi. Tatiana Vidi. YouTube channel juga ada, Bu ya? Ada. Oke, nanti guys kita taruh di caption di bawah ya, nggak usah khawatir. Jadi lu bisa kepoin semuanya tentang Tatiana Vidi. Oke, Bu Vidi, sekarang tantangannya Bu jalanin bisnis ini, Bu. Ibu pernah ada mengalami kerugian nggak sih, atau mungkin mengalami apa ya, nggak semangat gitu ya, mungkin di tengah jalan namanya bisnis kan nggak selalu running well ya Bu ya? Ada nggak sih Bu mengalami seperti itu Bu? Nah, kalau kerugian sih sebenarnya enggak, karena kan ini bisnis yang selalu ada peminatnya. Ya itu. Optimis nih, wah ada peminatnya selalu. Lihat guys, jadi lu harus ikutin nih video. Nah makanya masalahnya sekarang karena pandemi ini semua orang jadi, ya masalahnya cuma karena pandeminya aja jadi agak sedikit drop. Oke. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Tapi di atas juga ini udah terima ini belum Bu saat ini? Udah Apa tuh? terima murid belum? Nah, sebelum pandemi itu sampai kadang-kadang satu kali datang itu bisa 10 atau 12 orang. Kadang-kadang mereka janjian sendiri, ketemunya di sini terus janjian. Padahal bukan temenan. Oh gitu. Baru ketemu ngobrol karena sama-sama hobinya sama. Betul, janjian kita hari ini datang. Ah. Selama pandemi ini, jadi saya memang batasin cuma 5 orang. Oh. Jadi saya bilang jangan janjian ya, sendiri-sendiri aja. Kan emang harus peraturannya kayak gitu Iya, Bu ya. Tapi tetap ada Bu, dibuka Ibu ya. Tapi Tidak walaupun buka. cuma memang harus dibatasi sesuai dengan peraturan ya Bu ya. Hari ini juga cuma ada 2 di atas. Oh, Apakah oke. saya di atas? Oke guys, jadi posisi juga tetap sama ya. Protokol kesehatan harus dijaga. Kita pun juga pakai face shield juga sama. Jadi di atas juga bisnis tetap jalan, tapi Bu Vidi mengikuti protokol pemerintah ya Bu ya. Iya. Disesuaikan, nggak boleh lebih dari 50% ya Bu ya. Kayak Jangan. biasanya. Oke. Kayak kita juga harus jaga kesehatan masing-masing. Setuju guys, ingat ya, catat itu ya. Jadi buat pebisnis juga harus jaga kesehatan semua. Oke, Bu, sekarang saya selanjutnya begini. Ibu punya moto hidup nggak sih? Apa moto hidup Ibu? Moto hidupnya itu mengerjakan hal kecil dengan sepenuh hati. Mengerjakan hal kecil dengan sepenuh hati. Waduh, luar biasa. Iya. Makanya Ibu bisa jadi tukang bisnis jahit ya? Iya. Karena sepenuh hati Bu. Iya, harus sepenuh hati. Zaman dulu nggak ada kayaknya ngerjain orang yang ngajar dia juga nggak ada, tapi saya kerjain pelan-pelan dengan sepenuh hati semua. Berarti isi Ibu udah luar biasa loh, udah keren. Iya. Karena dari 3 Terima SD Bu. kasih. Kan 3 SD, iya. Sampai sekarang, wah udah expert sekali guys. Jadi ingat guys, kalau orang bisnis biasanya kita harus tahu 10.000 jam. Nah Ibu Vidi ini sudah melewati 10.000 jam, mungkin puluhan ribu jam. Karena dari 3 SD ya. Oke, Bu Vidi, pertanyaan saya selanjutnya begini. Ibu udah merasa sukses belum saat ini? Sukses itu kalau saya lihat murid saya sudah bisa menghasilkan, udah bisa lebih mandiri, itu saya merasa dari sukses. Ibu. Iya. Jadi saat ini Ibu merasa sukses atau belum? Karena udah banyak teman-teman saya, murid-murid saya yang mandiri, ya saya merasa udah sukses di dunia jahit. Wah, oke guys, jadi ingat, sukses itu is not about materi gitu ya. Bukan hanya uang ya Bu ya, tapi melihat anak didik Ibu, murid, terus kemudian dia bisa menghasilkan, dia bisa menjalankan pebisnis, itu suksesnya Ibu ya. Dan sudah banyak ya Ibu? Banyak, kadang-kadang mereka suka telepon, kalau WhatsApp, kalau foto, kalau nggak saya lihat juga di Instagram mereka kan saya selalu follow. Oke. Jadi mereka bisa ngasilin ya Bu ya? Guys, keren mereka banget lebih guys mandiri. ya. Oke guys, keren. Luar biasa. Waduh, saya salut loh sama Bu Vidi. Kita berikan applause buat Bu Vidi, keren. Bu Vidi, selanjutnya Bu, apa arti keluarga buat Ibu dan bentuk support mereka terhadap bisnis Ibu ini apa ya? Keluarga nomor 1 buat saya. Anak saya 2 laki-laki, ya karena laki-laki jadi nggak bisa dibawa ke sini ya. Iya. Mereka Apa sudah mereka besar. ngikutin Bu? Ngikutin juga nggak sih Bu? Tapi mereka bisa jahit. Jadi waktu mereka masih kecil, masih SMP itu biasa seneng main game kan. Oke, Saya bilang, betul.
game mesin jahit saya taruh di sebelah komputer. Oke. Jadi kalau mau ke situ, kamu jahit dulu spray. Semua bisa jahit. Menurut saya anak saya dua-duanya. Iya. Oke, guys, keren. Dari supportnya seperti apa Bu mereka? Mereka support kalau saya harus keluar kota atau saya ngajar, karena mereka juga udah dewasa, udah besar-besar, udah pada kerja semua. Jadi hidup saya juga lebih santai lah. Oke, jadi banyak fokus ngurusin bisnis juga aja ya. Nah, jadi supportnya Korea penting banget ya Bu ya, buat bisnis Ibu ya. Oke, Bu Vidi, sekarang saya mau tanya terakhir gini. Ibu percaya nggak sih sama dua orang tua? Ibu masih ada orang tua yang masih hidup? Kebetulan mama saya yang ngajarin saya pertama kali untuk belajar jahit itu, mama saya udah nggak ada. Tapi papa saya masih ada. Oh, papa masih ada ya. Nah, soalnya saya gini Bu. Ibu percaya nggak sih dua orang tua ini membuat kita sebagai anak menjadi sukses sampai sekarang? Sangat percaya, karena mama saya selalu setiap kali saya mengerjakan sesuatu saya bilang, "Mah, aku mau begini," gitu. "Ya tak dongake," dia bilang. Mama saya orang Jawa. Oh, sama saya juga Jawa, sama Jawa gitu. Papa saya juga gitu. "Ya, Nduk, nggak apa-apa, kamu mau itu." Malahan waktu saya pernah kerja di bank, pas saya resign, saya kan agak bimbang ya. Wah, gimana ya? Apa saya resign apa enggak? Karena saya pengen banget nih kayak dunia jahit ini. Padahal yang belum tentu kan. Masa depannya kan belum ada hasilnya, gitu, belum kelihatan banget. Tapi mama saya bilang kalau itu, papa saya juga bilang kalau emang itu kamu pengen, kamu harus niatin sungguh-sungguh, kamu jalanin sungguh-sungguh, mama papa pasti merestui. Jadi dua itu luar biasa penting buat sukses ibu saat ini ya Bu Vidi ya. Bu Vidi terakhir gini, berikan tips dong Bu buat teman-teman yang mau mulai bisnis, sama mungkin bisnis bisa jahit atau bisnis yang lain. Tipsnya apa sih Bu supaya mereka bisa tetap semangat, terus kemudian mengurangi kegagalan gitu Bu? Apa tipsnya Bu? Tipsnya sebenarnya kalau mau mulai berbisnis, kita mulai bisnis dari yang hobi. Dari hobi dulu? Lebih mudah. Hobi itu lebih mudah. Kalau kita mulai bisnis dari hobi itu sebenarnya lebih mudah memaintainnya, karena memang kita senang. Kerjaannya juga pasti dengan bahagia. Dengan senang ya. Dengan senang. Walaupun ada rintangan, walaupun apa, tapi karena udah hobi ya jalanin lagi. Oke, itu satu. Terus kedua apa Bu? Selain dari hobi, tipsnya apa lagi? Ya harus tetap semangat. Tetap semangat. Namanya juga bisnis ya, up and down itu selalu biasa. Tapi kalau modal gimana Bu? Modal sebenarnya perlu nggak sih, penting nggak sebuah modal? Perlu modal, tapi tidak terlalu besar. Jadi salah kalau orang bilang bisnis itu butuh modal gede. Kita jalanin dulu aja, modal akan datang kemudian. Oke, guys, tuh tipsnya. Oke, itu ketiga. Ada lagi tips yang lain Bu? Tipsnya tetap semangat. Tetap semangat. Belajar juga perlu ya, upgrade. Harus selalu upgrade. Upgrade seminar segala macam perlu ya. Perlu banget. Oke, guys. Bu Vidi, thank you banget loh Bu. Terima kasih ini dari Tatiana Vidi Saving Class. Keren banget guys, teman-teman sudah dapat informasi yang banyak ya dari channel YouTube kami. Thank you banget sudah terus ikut. Jangan lupa di like, subscribe, dan tag ya. Jangan lupa klik loncengnya. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Nurunin jarum pakai ini aja Mas. Nurunin jarum, nurunin sepatu. Nah, ini speednya. Tinggal pencet. Nah, kalau kurang kencang dikencengin lagi. Jadi kita nggak usah nginjek. Keren ya.